Assalamualaikum, ya, selamat malam. Ketemu lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Masih di Andum Kauru atau berbagi pemahaman. Tapi kali ini saya akan bahas khusus tentang sabar. Ya. Bagaimana sabarkah itu? Jadi sabar ini kebanyakan orang tahu ini kan cuma di mulut aja. Ya. Sabar, sabar, dan sabar. Tapi praktek sabar sendiri sangat sedikit orang tahu. Karena memang banyak sekali orang yang tidak mau tahu. Hanya cukup dengar kata sabar saja mereka sudah merasa bahwa itu benar. Lalu praktek sabar sendiri itu seperti apa? Begini, ya. Kita ini hidup kan dari sebuah nyawa. Ya. Nyawa itu adalah angin, adalah napas. Nyawa itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh makan enak, nggak butuh apa-apa. Tanpa itu pun nyawa bisa hidup. Ya. Yang butuh sandang pangan atau makanan yang enak-enak itu semua bukan nyawa, tapi raga. Nyawa ini hanya butuh sari-sarinya saja, misalkan sarine bumi, sarine angin, sarine banyu, dan sarine api. Nah, dari situ semua nyawa bisa hidup. Lalu bagaimana dengan olah sabar yang seperti itu? Ya, begini, kalau kita bisa tarik napas sekuatnya, sekuat-kuatnya, dan tahan sekuat-kuatnya, dan keluarkan sekuat-kuatnya. Tapi cara tarik napas di sini bukan tidak pakai aturan. Itu ada aturannya. Misalkan kita ada duduknya aja sudah diatur. Mulai duduk dengan tegak, bahu lurus, ya. Terus tangan di atas paha. Yang satu adalah nutup lubang hidung yang akan kita mainkan napas tadi. Ya, misalkan napasnya seperti ini. Tarik sekuat-kuatnya. Tahan sekuat-kuatnya. Keluarin sekuatnya. Terus lagi. Dari kanan sekarang. Dan sekuatnya. Keluar sekuatnya. Nah, ini hitungannya baru satu. Dan kalian harus bisa lakukan ini adalah 3 kali ya dalam sehari. Dan kalau sudah rutin 3 hari sekali kalian lakukan, kalian akan menjadi sabar. Ingat, sabar itu adalah mustikane hati atau jimatnya hati, ilmunya hati itu adalah sabar. Ya. Sabar. Dan kalau sudah mulai sabar, sudah kalian praktekkan itu anginnya, ini mulai ada tambahnya. Tambahnya seperti ini. Ya. Di saat kalian narik, aku sinau sabar. Nah, di saat nahan, sabar wis ono neng awakku. Ya. Setelah keluar, sabar tak reh, tak sarah sakarepku, atau sabar tak atur semauku. Nah, itu 3 kali sehari. Nah,
Kalian bisa lakukan itu 3 kali sehari. Nah, setelah itu bisa, terus untuk apa lagi angin selain itu? Angin bisa begini. Usahakan angin ini, kalau kalian sudah duduk dengan tegak ya, usahakan angin ini untuk mendorong cairan. Mungkin di video yang lain di bab Kauruh juga di Ujang Rawing mungkin sudah dijelaskan cairan-cairan yang harus diserap oleh tubuh itu air yang sifatnya fisik dari luar. Nah, sekarang kita bicara air yang dari dalam. Air yang dari dalam itu apa? Misalkan sumsum, hormon, darah, dan air seni. Dan itu yang namanya air seni itu adalah kotoran dari sebuah cairan yang sengaja dibuang. Nah, itu ada yang bersihnya di dalam. Yang bersihnya itu adalah bisa mendorong sampai ke sumsum. Terus yang ada lagi airnya yang tadi yang sudah disaring, yang sebagian jadi air seni, yang sebagiannya itu adalah menyirami tubuh kita, termasuk adalah daging. Daging kalau sudah dicuci bersih dengan air itu yang didorong tadi, maka daging ini akan bergetar atau bahasanya kedutan, dan kedutan itu tidak bisa dicegah. Dan itu cara daging berbicara seperti itu lewat kedutan. Nah, terus yang namanya hormon itu dari sumsum itu harus bisa kedorong naik ke otak, dan otak kita harus basah ya. Kita cuci dengan hormon tadi. Terus bagaimana cara menaikkan hormon ke otak itu? Apa cukup didorong dengan angin saja? Tidak. Harus ada cara lain, seperti misalkan di saat duduk seperti ini, sila seperti yang saya lakukan sekarang ini, adalah kalian menekuk kemaluan kalian ke bawah ya. Lalu di situ kalian tarik napas yang seperti yang saya contohkan tadi. Kalian dorong, kalian cipta sampai ke otak, sampai otak kalian tuh basah. Dan dari otak turun sampai ke otak bawah. Otak bawah itu mana? Otak bawah itu adalah di bawah pusar ya, di bawah pusat. Lalu naik ke hati. Dari hati balik lagi ke otak bawah dan balik lagi ke otak atas lewat tulang naga belakang. Dan di situ sudah mulai ada penggerakan, akan menjadi kuat, dan hati kita akan menjadi sabar. Dengan sabar kita bisa menerima. Kalau sudah bisa menerima, kita sudah bisa mencipta sesuatu diri kita. 3 menit kita bayangkan diri kita seperti apa, nanti dia bisa masuk, dan akhirnya kita akan menjadi kuat. Jangan lupa jantung kita pun perlu kena cairan agar lebih kuat dan membantu menuju ke dalam hati atau ke hati. Dan selama kalian olah angin seperti ini yang menaikkan hormon ke atas, ke otak, kalian kalau di saat berhubungan dengan istri minimal harus dikurangi, harus jarang. Misalkan minimal 2 hari sekali, syukur kalau bisa 3 hari sekali. Syukur kalau bisa seminggu sekali, lebih baik ya. Kenapa? Karena dengan banyaknya cairan kalian akan lebih mudah menaikkannya ke dalam otak. Tapi kalau kurang, kalian juga akan merasa kesulitan. Kalian sendiri itu yang merasakan. Kalau sudah bisa itu dengan teratur, cipta kita pun teratur, pola hidup kita teratur, dan semuanya sudah
bisa diatur. Nah, dengan semuanya teratur, kalian bisa hidup dengan damai. Cukup sekian tentang cipta nguatin sabar atau otak. Lain kali saya sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.